الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengurus DMI Ranting Kelurahan Cengkareng Timur beserta pengurusnya. Saya sekarang dari kemarin sudah boro-boro, ya kan, karena penting. Sampai terakhir saya tulis bahwa ini akan ada sosialisasi LPJ laporan pertanggungjawaban tahap kedua tahun 2025, yang dimana ada yang namanya format terbaru, ya tambahan, ada format tambahan. Makanya kenapa harus ketua DKM ini pasang mata, pasang kuping, biar kagak banyak nanyanya, yang penting proses selesai. Jadi udah gitu yang berharap. Lalu yang kedua materi tentang bahasa rihlah. Kita udah ada kesepakatan antara pengurus ranting kelurahan dengan pengurus cabang bahwa kegiatan agenda baik yang diadakan di ranting maupun di cabang diatur supaya tidak membenturan agenda. Makanya nanti ada yang sampai saat ini belum cair ngomong, saya belum cair, udah jangan ikuti grup dah, ya langsung jawab aja. Atau hari ini siapa yang hari ini musola atau masjidnya belum cair, tapi kalau hasil cek kemarin terakhir hari ini hari apa nih? Dari Jumat, hari Rabu udah ada yang cair, hari Kamis sudah ada yang cair. Ya karena kemarin udah diproses. Jadi proses dan kemarin terakhir sudah ada yang cair. LPJ yang 4 April Mei ini, lalu apakah nanti ada tambahan tentang masalah LPJ tahap kedua? Karena di situ undangannya adalah persiapan LPJ tahap kedua. Itu saja, mau disimak, benar-benar disimak. Nanti saya setelah jawab itu di terakhir, ya Pak. Kalau mau nanya simpan aja pertanyaan. Jadi jangan pas lagi dijelasin tanya. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia para perwakilan DKM Masjid dan Mushola Kelurahan Cengkareng Timur. Alhamdulillah, syukurillah kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat bisa kumpul lagi di sini. Ya rada-rada nyeri dikit, apa-apa ketua kali ya, ternyata berasa. Baik Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas agenda pada malam hari ini. Ada beberapa kegiatan yang akan saya sampaikan dalam rangka sosialisasi selain LPJ. LPJ mungkin tersosialisasi belakangan, tapi udah alhamdulillah karena yang hadir di sini udah cerah semua, sudah cair semua. Tinggal menunggu pencairan berikutnya. Intinya kalau kita kumpul cair gitu ya. Kalau kita udah mulai kumpul lagi cair terus tanda-tanda itu. Baik Bapak sekalian, beberapa yang lalu kami share tentang edaran pelaksanaan kegiatan DMI cabang. Kita pengen melaksanakan salah satunya adalah festival baca maulid. Pak Idani kan ketua ya? Berapa umur Pak Idani? 80? Oh 62, udah. Ada yang lebih dari 62? Yang 82 banyak. Biasa dah. Tapi kalau kita kunjungan kemana-mana, itu mungkin di cek tim aja versi di kayu besar sama di sini pasti beda biasanya. Saya ngalamin di rumah samping kalau enggak ya. Di saya di rumah samping saya dengan di Tanah Koja udah beda. Pindah kampung lagi ke resep udah beda lagi. Padahal yang dibaca itu juga. Saya baru ingat lagi sekitar ya 7-8 tahun hampir 10 tahun yang lalu lah. Saya sempat keliling tuh tiap tahun. Di zaman-zaman 10 tahun yang lalu saya sempat keliling ke Bangka Belitung, ke Palu, ke NTB,
cuman ngikutin festival Maulid Nusantara se-Indonesia. Bacaan yang saya bawa juga versi sini ya, versi Betawi, versi Cengkareng yang Maulid Yahon namanya. Itu beda ketika sampai di NTB, orang-orang NTB juga masih ada versi-versi itu. Begitu juga saya ketika versi Samarinda, versi NTB, versi Palu beda-beda. Itu antar daerah, udah nasional. Nah kita antar kampung aja dah yang kecilan. Itu saya teringat. Akhirnya saya pengen ngadain itu. Rencananya kita akan adakan hari Minggu tanggal 5 Oktober. 5 Oktober di Masjid As-Salam, Cengkareng Timur. Sekalian saya mengundang maaf di Cengkareng Barat, Masjid As-Salam Cendrawasih Utama 5 Cengkareng Barat, belakang kecamatan, belakang kelurahan Cengkareng Barat. Belakang kelurahan Cengkareng Barat. Di momen tersebut kita juga akan ada acara sosialisasi keuangan syariah bekerja sama dengan Bank BCA Syariah. Saya undang nanti seluruh DKM juga hadir pada saat itu, sekaligus pemberian buku rekening Bank BCA Syariah dan pembuatan rekening BCA Syariah yang baru. Jadi Bapak kalau mau buka rekening Bank BCA Syariah yang baru, nanti saya kirim persyaratannya, bisa nanti datang ke sana langsung. Ada program yang kedua yang akan saya sampaikan adalah program yang memang ditunggu-tunggu ini, program Rihlah. Program Rihlah kembali akan kita laksanakan. Ini Rihlah yang keempat kalau nggak salah. Yang pertama kita pernah Rihlah ke Sragen. Pertama kali kita ke Sragen tanpa survei, tanpa apa-apa, saya cuma ngandelin komunikasi aja. Alhamdulillah berjalan lancar. Kita bisa ke Masjid Al-Falah Sragen, kita bisa kunjungan ke pesantren Wali Songo pendiri Koin NU. Kemudian kita juga bisa jalan-jalan Rihlahnya ke Kurujukan Sewu. apa? Kurujukan Sewu. Kurujukan Sewu apa namanya itu? Ini. Apa pendiri namanya kemarin? Temanggung. Tawangmangu. Tawangmangu. Yang terakhir kita nggak bisa sempat mau mampir ke Presiden Soeharto ya, nggak dapet gitu. Ke Solo dan Jogja itu paling tidak saya kasih gambaran. Kalau dulu kita sering pemberangkatan kumpulnya di masjid kecamatan, ya, karena ketika mobil mau berangkat rada macet, akhirnya saya rubah titik kumpul kita rencananya di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau dari Hasyim Asy'ari mau naruh motor, mau naruh mobil aman, enak. Tuh, makanya saya ambil ke sana. Karena biasanya kita itu berangkatnya malam Sabtu, pulang malam Senin. Malam Seninnya udah bukan malam lagi, tapi malam banget di atas jam 1-an. Karena perjalanannya cukup jauh. Supaya nggak ngerepotin, mendingan pada bawa motor aja atau bawa kendaraan sendiri-sendiri. Tanggal 14 Jumat malam Sabtu. Jadi yang mau kerja nggak ketinggalan kerjanya. Kalau Sabtu biasanya udah libur. Jadi kita berangkat tetap malam Sabtu, kita kumpul pada Isya berjamaah, kemudian saatnya kita baru kita berangkat dari sana. Tujuan pertama kita rencananya ke Masjid MBZ, Masjid Muhammad bin Zaid, itu di Solo. Dibangunnya tanpa kecerekan, tanpa sumbangan dari mana-mana, tapi langsung jadi karena yang bangun dari kerajaan Qatar, kerajaan Qatar. Jadi cepat bangunnya katanya, nggak ada yang bisa nyurat kalau di sana. Yang biasa ke daerah yang udah pergi haji dan umroh, hampir sama masjidnya dengan Masjid Nabawi, ornamen-ornamennya. Masjidnya bagus, kita tempat wudhunya juga mewah. Nanti di sana kita mungkin kita bersih-bersih, bisa juga kita makan pagi di situ sambil ketemu dengan DKM-nya. Dari sana kita rencananya di Solo itu selain ke Masjid MBZ juga ke Masjid Agung Surakarta. Mungkin sebelum ke Masjid Agung Surakarta kita mampir melipir ke makam Haul Solo.
Kalau yang besok tanggal 9, 11 udah pergi duluan mau ke Haul Solo, nggak masalah. Yang belum, ya kita tetap menyusulnya belakangan di bulan November. Kalau lagi acara Haul Solo itu orang numpuk dulu kayak pantau dari jalanan itu udah ujung-ujung penuh. Tapi kalau kita berangkat turu-turu mah, ya turu-turu kita doang yang bisa masuk. Ya, kemudian yang mau belanja di pasar Klewer, sampingnya itu bisa. Pasar Klewer itu setahu saya pernah mampir, batiknya cakep-cakep. Jadi kalau yang mau nyari batik rada cakep dan murah bisa itu. Di sana juga banyak masakan-masakan tempo dulu lah, karena dari Masjid Agung Surakarta itu yang mau mampir ke Keraton Surakarta juga tinggal jalan kaki atau naik becak, dekat banget, bisa gitu dekat. Kemudian habis dari situ kita udah dapat makan siang, kita langsung menuju ke Jogja untuk silaturahmi ke masjid yang sedang viral atau yang sudah viral, Masjid Jogokarian. Kalau membandingin Masjid Jogokarian sama Masjid At-Taqwa, ini gede Masjid At-Taqwa. Iya, yang udah pergi. Ya kalau ngelihat luasnya di dalamnya Masjid Jogokarian ini gedean ini kali 5 kali gitu. Saya hampir 15 tahun yang lalu sono, lama. Kalau belum ada perubahan. Kalau dia udah berubah ya mungkin lebih gede lagi. Tapi masjid yang kecil itu di kampung Jogokarian itu bisa viral. Kita ngelihat sampai sekarang kan viralnya udah kemana-mana, bahkan dari viralnya itu bisa menghasilkan uang. Justru mereka hidup dari viralnya, bukan hidup dari masjid atau DKM-nya. Karena viral itu jadi banyak pemasukan. Nah kita nanti, habis dari Jogokarian langsung kita ke penginapan. Soalnya kita udah siapkan nginepnya di hotel. Yang mau jalan-jalan malam mingguan ke Malioboro ya silakan, dibebaskan saja. Baru setelah malam mingguan, minggu paginya kita makan sarapan bersama. Habis itu kita bikin pertemuan DKM se-Cengkareng dengan Ketua DMI DKI Jakarta. Semoga kemarin sih udah konfirmasi Ketua DMI DKI ke Imam Alayubi. Kalau gua nggak ada waktu, insyaallah gua ikut kalian silaturahmi. Allah, moga-moga juga kita bisa ketemu dengan DMI yang ada di sana. Nah, perjalanan kita tuh dari masjid ke masjid udah, yang mau nyempetin ziarah udah, yang mau jalan-jalan malam udah. Kita lanjut, habis dari itu perjalanan pulang. Sambil pulang mampir dulu ke tempat belanja biasanya. Jadi mau belanja bakpia, kalau kita datangnya langsung ke tempatnya ntar. Selanjutnya kita makan siang itu di kawasan Merapi, mungkin sekitar di Kaliurang kalau salah. Jadi kita makan siangnya di sana. Habis makan siang langsung ada wisata naik jeep ke Merapi. Kita udah dipaket semuanya ini. Jadi makan udah, bis juga kita paketin. Bisnya kalau yang belajar dari kemarin perjalanan itu, bisnya ini kita pakai bis yang bangku 22. Maaf ini juga pakai soalnya bus bangku 22, jadi rada aman. Kemudian nginepnya udah di hotel, nggak kayak di Mulia lagi. Kemudian makan sudah difasilitasi, ada 6 kali makan, berikut snack, di mobil juga disiapin air. Kemudian tetap dapat kaos, kontennya kita tetap dapat kaos. Nah, ini kan yang tahap 2 udah pada cair. Kasih keterangan biar ketahuan kira-kira kita bisa memperkirakannya, ya. Baiklah, selanjutnya kita ngomongin LPG. Ini kita LPG hari ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Seperti yang tadi bilang, kalau yang kemarin LPG kita lewat jeep. Yang sekarang yang gampang-gampang aja, udah nggak pakai jeep. Karena yang kedua hanya melengkapi dari yang pertama sudah kita laksanakan. Yang pertama kan kita melengkapi banyak tuh, ada KTP, imam perbot, ada KTP ketua sekretaris guru ngaji, ada PMH segala macamnya. Yang ini cukup enggak?
Tadi saya udah share tuh di grup. Hari ini isinya cuma cover pendahuluan, ya. Habis pendahuluan, sebelumnya surat pengantar dulu. Ada cover, ada surat pengantar, kemudian harus ada pendahuluannya, ditambah dengan laporan kegiatan dan penutup. Ditambah surat pernyataan. Surat pernyataan telah menerima dana BOTI untuk masjid dan musola, dan surat pernyataan penerima insentif untuk imam, merbot dan guru ngaji. Jangan lupa dilampirkan print out buku rekening masing-masing, atau lebih bagusnya lagi adalah yang dilampirkan dalam bentuk rekening koran. Kemudian laporan penggunaan dana itu harus dilampirkan bukti keuangan yang sah. Bukti keuangan yang sah itu ya kalau kita ngeluarin penggunaan ada kwitansi dan ada nota-notanya tetap. Kemudian print out yang dilampirkan untuk BOTI itu adalah yang diambil dari rekening pendamping. Ini rekeningnya rekening pendamping, jangan rekening operasional. Bapak sekalian, mungkin di Cengtim sudah dapat semua ya, QRIS kayak gini nih. Udah, QRIS Bank DKI ya? QRIS Bank DKI. Kalau Bapak ngeprint buku dan QRIS-nya udah jalan, itu kalau ngeprint dan ngeprint buku rekening bisa cepat habisnya. Makanya saya sarankan untuk print out pembuktian bahwa dana yang masuk dari QRIS yang kita sebar, baik itu yang di masjid ataupun door to door dari rumah ke rumah kalau lagi pembangunan. Jadi kalau lagi pembangunan yang dipakai buku rekeningnya yang rekening operasional yang ada QRIS-nya. Ini QRIS bisa disebar ke rumah-rumah warganya untuk nyumbang, mau nyumbang apa saja, mau Jumat berkah lah, mau untuk pembangunan atau mau untuk santunan. Kita pun santunan, misalnya ada program santunan di masjid-masjid, pakai aja QRIS ini, sama bisa. Cuman mengetahuinya gimana? Ada yang nyumbang, ya sering-sering kita print out buku rekening koran. Tiap bulan kalau yang lagi ada kegiatan atau pembangunan, rekening korannya di print out, jangan bukunya. Kalau bukunya langsung habis. Buku rekening kita kan nggak terlalu banyak. Kalau kita print out, nih semakin banyak yang nyumbang semakin banyak. Makanya mintanya rekening koran namanya. Jangan digunakan untuk santunan, apalagi untuk pembangunan. Karena kalau ada orang yang naruh duit atau nitip duit atau nyumbang, kita pakai buku rekening pendamping, kagak bisa diambil. Buku rekening pendamping itu hanya untuk pencairan BOTI. Makanya di buku rekening bapak tuh habis ditaruh kemarin misalnya musola 3 juta tanggal 8 bulan 8 2005. Di bawahnya lagi tanggal 8 bulan 8 2025 kok nol. Kadang-kadang yang ini suka ada yang juga nanya, Pak Haji, kok buku rekening saya hasilnya nol? Iya nol, karena udah dikembaliin, habis ditransfer dari bank, langsung abang ditarik lagi, disetor ke operasional, itu namanya nol. Kalau di buku rekening pendampingnya udah nol, ada nilainya nol dalam artian di bulan 8 misalnya kalau sekarang bulan 8 tadi masuk tanggal 8 bulan 8 masuk ada duitnya 3 juta misalnya untuk musola, kemudian tanggal 8 bulan 8 duitnya nol untuk musola, itu namanya duitnya udah cair. Tadi sore saya masih dapat WA dari ada satu musola, padahal buku pendamping udah nol tuh tanggal 8, bukunya tanggal 8 belum juga cair Pak Haji. Udah cair, bukan belum cair. Ini kadang-kadang nggak ngerti. Jadi kalau kita print out buku rekeningnya
bulan 8 udah ada duit masuk dan langsung nol lagi, itu namanya udah cair. Ngeceknya di buku rekening operasional. Kalau rekening operasionalnya nggak boleh cair, berarti ada sesuatu. Bukan dari kita, bukan dari DFI, tapi DFI dapat surat dari Dukcapil. Itu dari Dukcapil. Contoh kemarin Al-Hasimiyah, ada Al-Hasimiyah, datang nggak? Baitur Rahman kemarin ada pemadanan. Terus hasilnya apa dah? Saya lupa. Pak Saifullah ya? Dia tinggal di mana? Tinggal di Pedeng, tapi ngajarnya Ya, berarti emang KTP DKI. Iya. Emang KTP DKI, tapi kenapa pemadanan? Nggak tahu kenapa. Apa kena sampling atau gimana? Karena ada juga yang kena pemadanan memang KTP-nya NIK-nya bukan DKI. NIK-nya bukan DKI, tapi KTP-nya tertulis KTP DKI. Kalau saya udah ngomongin ambil buku rekening pendamping. Kalau buku rekening pendamping udah diambil, cek rekening pasti besok percaya. Belum LPJ. Nah, saya ceritain ya, kalimat belum LPJ. Belum LPJ ini bukan menandakan kita Masjid Mushola kemarin di tahap 1 belum nyerahin belum bikin LPJ, bukan. Jadi faktor kalimat kok saya udah bikin LPJ dianggap belum. Mungkin ketika kita buat LPJ belum disubmit ketika ngisi online di LPJ. Kayak begitu ya, boleh. Cuma yang diminta di laporan kartu BPJS itu adalah kartu BPJS ketenagakerjaan. Kalau belum megang, memang kemarin ada beberapa yang fisiknya belum sempat kebagian, apalagi yang pendaftaran bulan ini nih 2025 seperti Mushola Salam memang belum. Saya sampai ini belum terima untuk BPJS yang pendaftaran Mushola atau Masjidin Baru di tahun 2025. Kalau yang lain-lain di 2024 itu sudah. Jadi sudah ada dan sudah kebagian semuanya. Kalau masih belum terima fisiknya, itu urusan lebih lama karena ada beberapa tambahan berkas yang harus dilengkapi, ya. Dan mohon izin, kalau ada penerima insentif imam atau guru ngaji di masjid atau mushola yang meninggal dunia, kabarin biar kita bantu proses untuk klaim BPJS-nya. بعظيم سلطانه اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وعظم علينا نعمته وانزل في قلوبنا سكينه إلينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا دعاءنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Allah wa iyyakum ajmain wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi ranting, Tenggara Timur, kompak, kuyuk, berkah.